Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini Bapak akan kembali membawakan materi yang kedua, yaitu materi statistika. Jadi di sini nanti di materi statistika ini yang Bapak bawakan di part 1 submateri pengertian statistika dan statistik, kemudian pengumpulan data dan penyajian data. Baiklah, di sini sebelum kita mulai materi kita, anak-anak kami harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajaran mempelajari statistika, materi statistika. Yang pertama di sini siswa dapat menentukan pengertian statistik dan statistika pada suatu kegiatan penelitian. Kemudian yang kedua di sini siswa dapat mengumpulkan data dalam tabel frekuensi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyajikan data dalam diagram-diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, inilah dia yang ketiga, 1, 2, 3, yang merupakan tujuan pembelajaran dari materi statistik. Baiklah, yang pertama kita masuk ke definisi statistik dan statistika. Kalau kita perhatikan, statistik dengan statistika itu berbeda arti, yang mana statistik adalah hasil pengolahan data dan analisis data dalam bentuk angka ataupun bukan angka dalam masalah tertentu yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang lainnya. Misalnya di sini contoh statistik. Yang pertama di sini misalnya sensus penduduk. Yang kedua di sini pemasaran suatu produk. Jadi dari dua contoh yang sudah Bapak buat ini merupakan masuk ke contoh statistik. Karena di sini dari contoh ini merupakan pengolahan data. Yang berikutnya di sini, pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisaan yang dilakukan. Jadi dari pengertian ini dapat kita simpulkan, kalau dikatakan dia statistik, yaitu hasil pengolahan datanya, kemudian statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data, pengumpulan data. Nah, mungkin inilah dia sekilas tentang pengertian dan definisi statistik. Selanjutnya, dalam pengumpulan data terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dikatakan dengan data dalam statistik. Dalam statistik, data adalah keterangan atau informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Jadi, untuk mengumpulkan data ini, kita harus mengetahui keterangan-keterangan yang jelas dari informasi dari penelitian tersebut. Misalnya, data yang kita kumpulkan di sini misalnya data siswa, kemudian data keuangan. Jadi nanti kita harus mengetahui dengan benar bagaimana informasi-informasi yang akurat tentang penelitian ini. Dalam pengumpulan data, kita harus mengetahui dua istilah, yaitu istilah populasi dan sampel. Dalam pengambilan data, istilah populasi dan sampel diartikan, kalau dikatakan dia populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian. Jumlah keseluruhan objek penelitian. Misalnya, kita ambil contoh, jumlah semua siswa SMK Teruna kelas 12. Maksudnya di sini jumlah semua siswa SMK Teruna kelas 12, semua siswa yang menduduki bangku kelas 12. Itu dikatakan populasi. Kemudian, yang dikatakan dia sampel, sebagian jumlah yang diambil dari penelitian. Berarti, dari populasi itu kita ambil sebagian jumlah yang mau diteliti, itulah yang dikatakan dengan sampel. Contohnya, kita ambil sampelnya siswa kelas 12 TSM 1 dan kelas 12 TKJ. Nah, mungkin dari pengertian itu, anak-anak kami sudah mengetahui apa pengertian dari populasi dan apa pengertian dari sampel. Selanjutnya, untuk menentukan data, data berdasarkan sifatnya dibagi atas. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Kalau dikatakan dia suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya contoh di sini Bapak buat jumlah penduduk, kemudian jumlah siswa yang lulus UN tahun 2020. Berarti dari contoh ini kita akan melaporkan jumlahnya, berarti yang kita laporkan dalam bentuk angka. Yang kedua, data kualitatif.
Kalau dikatakan ya data kualitatif, yaitu pengertiannya data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau laporan. Nah, contohnya di sini jenis kelamin. Yang kedua, status sosial. Jadi dari contoh yang dua ini merupakan hasil data yang kita teliti berupa laporan. Misalnya, kita buat laporannya berupa kalimat. Nah, ini merupakan pembagian dari data berdasarkan sifatnya. Jadi untuk menentukan data yang baik, anak-anak kami harus mengetahui 5 ketentuannya. Yang pertama, data harus objektif. Yang kedua, data harus relevan. Yang ketiga, data harus up to date. Yang keempat, data harus reliable. Yang kelima, data harus representatif. Nah, inilah dia mungkin syarat-syarat data yang baik sehingga dari penelitian kita dapat kita dapatkan hasil penelitian yang baik. Nah, mungkin itulah dia sekilas mengenai tentang pengertian statistik dan statistika. Kemudian kita masuk ke kelompok yang kedua dari submateri penyajian data. Dalam penyajian data, di sini dibagi atas dua kelompok. Data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel, kemudian bisa juga dibuat dalam bentuk diagram. Jadi di sini yang pertama yang mau kita jelaskan, penyajian data berbentuk tabel. Jadi di sini biasa sering dibuat itu penyajian datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan distribusi frekuensi, anak-anak kami harus mengetahui dulu bagaimana langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Di sini Bapak ambil sebuah contoh. Kita lihat contohnya di sini. Dari hasil penelitian yang dilakukan guru matematika terhadap 80 siswa atau siswi kelas 12 dinyatakan sebagai berikut. Ini merupakan nilai angka-angka yang sudah Bapak buat secara acak di tabel yang sudah Bapak tampilkan di layar. Jadi dari sini nanti dapat kita susun tabel frekuensinya, distribusi frekuensinya sesuai dengan ketentuan. Baiklah, kita masuk ke ketentuan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Di sini yang pertama sekali, langkah yang pertama, data yang acak tadi, pertama sekali kita urutkan dulu datanya, mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Berarti kita urutkan datanya, mulai data yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti dari kolom ini sudah jelas, anak-anak kami nanti bisa lihat dan tonton. Selanjutnya, kalau sudah selesai langkah yang pertama, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua di sini menentukan banyak kelas. Jadi untuk menentukan banyak kelas, di sini dapat dirumuskan banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Berarti dikalikan dia nanti. Misalnya di sini kita lihat nanti kita dapatkan hasilnya log 80 karena jumlah kelasnya, jumlah siswanya sebanyak 80. Selanjutnya kita masukkan 1 ditambah 3,3 dikali log 80, kita dapatkan nilainya 1,903, sehingga banyak kelasnya 3,28. Ini bisa kita bulatkan intervalnya menjadi 7. Selanjutnya, kalau sudah kita dapatkan langkah yang kedua, kita masuk ke langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu kita tentukan dengan membagi jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh banyak kelas. Berarti di sini 60 per 7 sama dengan 8,57. Atau bisa kita bulatkan 8 atau 9. Tergantung nanti kita membuat banyak kelasnya ataupun panjang intervalnya. Selanjutnya yang terakhir di sini, kalau sudah selesai semua langkah 1, 2, 3, dan 4, kita langsung memasukkan data dalam bentuk tabel. Di sini kita perhatikan. Yang pertama kita buat kelas, kolom kelas, kemudian di sampingnya kita buat kolom frekuensi. Tadi sudah kita tentukan berapa dia panjang kelasnya, berarti kita buat jaraknya data yang pertama di sini mulai dari 38 sampai 46, itu kelas pertama. Kemudian mulai dari 47 sampai 55 kelas kedua, sampai dia 7 kelas ke-7 yaitu 92 sampai 100. Kita masukkan dia. Kemudian baru kita masukkan frekuensinya. Frekuensinya tadi kita lihat kisaran angka yang berada antara 38 sampai 46 itu sebanyak 1 sampai dia nanti 92 sampai 100 kisaran angkanya 8. Sehingga kita dapatkan N-nya, frekuensinya, jumlahnya 80.
Nah, selanjutnya, itulah dia untuk menentukan penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi. Berarti itu yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kemudian selain itu data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Di sini diagram yang Bapak jelaskan hanya Bapak batasi 3 diagram. Yang pertama di sini bisa kita buat dengan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, untuk mengetahui dengan jelas nanti anak-anak kami, di sini Bapak sudah menyajikan diagram-diagram yang mau Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama, contoh diagram batang. Kalau dikatakan dia diagram batang, untuk menentukan diagram batang itu anak-anak kami harus mengetahui langkah-langkahnya. Kita perhatikan, lebar tiap batang harus sama. Jarak antara batang dari satu ke lainnya harus sama. Tinggi batang menunjukkan frekuensi. Kemudian skala satuan pada sumbu tegak atau frekuensi harus kelipatannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan. Di sini sudah Bapak buat nilainya di sini. Ada kolomnya. Nilai 5 frekuensinya 8, nilai 6 frekuensinya 18, nilai 7 frekuensinya 12, nilai 8 frekuensinya 5, nilai 9 frekuensinya 7. Berarti kita letakkan nilai itu secara horizontal, ini dia. Kemudian frekuensi secara vertikal. Nah, ini dia. Jadi nilai menunjukkan pasangan dari frekuensi. Nah, bisa anak kami dengan jelas memperhatikan gambarnya. Nilai 5 banyak frekuensinya, di sini 8. Kemudian nilai 6 banyak frekuensinya, di sini kita dapatkan 18. Nilai 7 panjang frekuensinya di sini 12. Berarti inilah dia yang dikatakan dengan diagram batang. Nah, kalau sudah jelas mengenai diagram batang, kita lanjut menentukan diagram garis. Untuk menentukan diagram garis, di sini ada ketentuan. Yang pertama sekali anak-anak kami harus mengetahui banyaknya tiap data yang dinyatakan dengan nokta atau titik. Nah, kemudian yang kedua, titik yang berdekatan dihubungkan dengan garis lurus. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk data yang besarnya atau waktunya berurut. Kemudian yang terakhir, nilai atau data ditulis lurus garis tegak atau nokta pada garis. Dari pengertian ini, dapat anak-anak kami perhatikan gambar ataupun contoh yang sudah Bapak buat. Perhatikan dengan bagus. Nah, di sini bisa anak-anak kami perhatikan, datanya di sini tetap sama Bapak buat, tinggal nanti grafiknya yang berbeda. Perhatikan dengan bagus. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini nilainya tetap, yang di dalam kolom ini menyatakan dari nilai dari yang mau kita buat ke dalam bentuk diagram garis, frekuensinya juga tetap. Berarti kita perhatikan nilainya kita letakkan secara horizontal ini, kemudian frekuensinya kita letakkan secara vertikal. Jadi di sini kita lihat nokta yang menghubungkan angka-angka tersebut, kita lihat. Nah, di sini dengan jelas inilah dia noktanya, berarti 4, kemudian 8, kemudian 18, kemudian di sini kita dapatkan 7 pasangannya 12, nah berarti noktanya di sini. Kemudian 8 pasangannya 5, noktanya di sini, di antara 6 dengan 4. Kemudian 9 dengan 5, kemudian 9 dengan 7, 8 dengan 5. Nah, dari sini merupakan gambaran bahwasanya data yang tersebut sudah dituangkan dalam bentuk diagram garis. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran di sini anak-anak kami juga harus mengetahui pada diagram lingkaran sering dikaitkan dengan persen dan derajat. Nah, kami harus bisa mengetahuinya. Nah, yang pertama di sini Bapak buat ke dalam bentuk derajat dulu. Kita ketahui satu lingkaran penuh itu besar sudutnya 360 derajat. Jadi nanti setiap bagian dari data yang mau kita masukkan, kita harus mengambil bagian banyak data dibagi dengan jumlah seluruh data. Misalnya di sini nanti bisa anak-anak kami perhatikan tabelnya 5, frekuensinya 8. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu semua frekuensinya. Berarti di sini frekuensinya kita dapatkan 50. Nah, dibagi dengan banyak datanya. Nah, kita lihat yang pertama, yang 5.
5 itu berarti frekuensinya 8. Jumlah keseluruhan frekuensi 50 dikali dengan 360 derajat. Berarti 8 per 50 dikali 360 derajat sama dengan 57,6 derajat. Berarti nanti untuk nilai 5, banyak bagian dari derajat yang kita letakkan dalam lingkaran itu sebanyak 57,6 derajat. Begitu juga dengan 6. Datanya di sini frekuensinya 18, berarti 18 per 50 dikali 360 derajat, kita dapatkan 129,6 derajat. Sampai dia nanti data terakhir yaitu 9, frekuensinya 7, berarti kita masukkan 7 per 50 kali 360 derajat, kita dapatkan 50,4 derajat. Kemudian bagian-bagian derajat yang sudah kita dapatkan, inilah kita tuangkan dalam satu lingkaran penuh sesuai dengan bagian derajatnya. Sehingga kita dapatkan bagian-bagian dari diagram lingkaran tersebut. Nah, inilah dia tentang pengolahan diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, selanjutnya kita tuangkan dalam bentuk persen. Nah, kalau dalam bentuk persen ini, perbedaannya hampir mirip, hanya pengalinya tadi kalau dia derajat dikali 360 derajat, kalau dia di persen, berarti dikali 100%. Nah, kita perhatikan datanya tetap, yang berbeda di sini cuma di pengalinya. Berarti di sini setiap nanti bagian dari frekuensi, kita kalikan dengan 100%. Kita ambil contohnya 1, nilai 5. Nilai 5 di sini frekuensinya 8. Sehingga kita masukkan frekuensi ataupun jumlah data per jumlah keseluruhan data, berarti 8 per 50 dikali 100%, kita dapatkan nilainya 16%. Sampai dia nanti yang terakhir, nilainya 9, frekuensinya 7, berarti kita masukkan 7 per 50 dikali 100%, sama dengan 14%. Kemudian data-data yang sudah kita dapatkan dalam bentuk bagian persen, ini kita masukkan ke bagian lingkaran lingkaran penuh, sehingga nanti kita tinggal membagi lingkaran tersebut ke dalam bentuk bagian persennya. Sehingga kita dapatkanlah dia bentuk dari diagram lingkaran ini seperti ini. Nah, mungkin anak-anak kami sudah bisa nanti mencobanya bagaimana mengolah data dalam bentuk diagram lingkaran ke dalam derajat dan persen. Ingat, mungkin nanti soal-soal ini sangat sering muncul di bentuk-bentuk soal. Jadi anak-anak kami sudah mengetahui nantinya bagaimana cara membaginya. Nah, mungkin dari apa yang sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan anak kami ke depannya bisa lebih memahami materi yang sudah Bapak bawakan ini. Nah, tunggu materi Bapak selanjutnya di part 2. Nah, jadi anak-anak kami terus mengikuti channel pembelajaran matematika ini, sehingga nanti anak-anak kami bisa lebih memahami materi statistika di part 1 ini tentang submateri yang sudah Bapak bawakan ini. Jadi harapan saya ke depannya, anak-anak kami jangan pernah bosan menonton pembelajaran kita ini. Akhir kata, Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa.